Halo Let's, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah film yang bercerita tentang kematian misterius seorang penulis terkenal di rumahnya sendiri. Awalnya, semuanya terlihat sederhana, namun kehadiran seorang detektif swasta perlahan mengubah segalanya, membuat setiap anggota keluarga berubah menjadi tersangka. Di balik rumah megah dan senyum sopan, tersimpan motif, rahasia, dan kebohongan yang saling bertabrakan. Dan dari sinilah pertanyaannya dimulai. Siapa yang berbohong? Dan siapa yang paling rapi menutupinya? Inilah Knives Out. Enjoy! Film Knives Out dibuka dengan suasana pagi yang tampak tenang di sebuah rumah manor besar di Massachusetts. Rumah ini milik Harlan Thrombey, seorang penulis novel misteri terkenal yang namanya telah lama menjadi legenda. Selama puluhan tahun, Harlan menulis kisah tentang pembunuhan, pengkhianatan, dan rahasia manusia. Namun pagi itu, ia justru menjadi bagian dari cerita yang selama ini ia ciptakan. Harlan ditemukan tewas di kamar tidurnya, lehernya teriris, darah mengering di lantai. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Polisi segera datang dan melakukan pemeriksaan awal. Semua terlihat jelas, bukti-bukti mengarah pada satu kesimpulan, bunuh diri. Harlan sudah lanjut usia, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-85. Ia dikenal eksentrik, keras kepala, dan terbiasa mengendalikan segalanya. Tidak ada jejak orang asing, tidak ada tanda kekerasan lain. Namun film ini tidak membiarkan penonton merasa nyaman terlalu lama. Tak lama kemudian, satu persatu anggota keluarga Thrombey diperkenalkan. Dari sinilah retakan mulai terlihat. Linda Thrombey, putri tertua Harlan, dikenal sebagai sosok paling sukses. Ia membangun bisnis properti bernilai jutaan dolar dan sering menyebut dirinya sebagai self-made woman. Namun di balik kepercayaan diri itu, ada kebanggaan yang rapuh. Karena meski sukses, Linda tetap hidup dalam bayang-bayang ayahnya. Di sampingnya ada Richard, sang suami, seorang pria yang gemar berbicara soal moral dan integritas. Namun Harlan mengetahui rahasia yang ia sembunyikan, perselingkuhan yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Lalu ada Walt Thrombey, putra bungsu yang selama ini mengelola perusahaan penerbitan milik Harlan. Walt hidup dari nama besar ayahnya, dan tepat di malam ulang tahun itu, Harlan memecatnya, tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Ada pula Johnny, menantu yang selalu berbicara tentang empati dan penyembuhan batin. Namun di balik citra spiritual itu, ia diam-diam menggunakan uang pendidikan anaknya sendiri untuk membiayai gaya hidup mewah. Dan terakhir, ada Ransom, cucu Harlan yang paling berbeda. Sinis, terang-terangan membenci keluarganya. Ia tidak berpura-pura baik, ia tidak peduli citra. Pertengkarannya dengan Harlan di malam ulang tahun terdengar oleh banyak orang. Setiap orang di rumah ini punya masalah, setiap orang punya rahasia, dan setiap orang, pada titik tertentu, punya alasan untuk membenci Harlan. Namun di antara semua wajah penuh kepentingan itu, ada satu sosok yang terlihat berbeda. Martha Cabrera. Martha adalah perawat pribadi Harlan, sederhana, hangat, dan tulus. Ia bukan bagian dari keluarga, tapi justru menjadi orang yang paling dipercaya Harlan. Ia mendengarkan, ia peduli, dan Harlan lebih terbuka padanya dibanding anak-anaknya sendiri. Martha memiliki satu keunikan yang tampak sepele, namun menjadi kunci cerita ini. Ia tidak bisa berbohong. Setiap kali mencoba, tubuhnya akan bereaksi dengan muntah. Di saat keluarga Thrombey sibuk menjaga citra, Martha justru menjadi cermin kejujuran yang tak bisa disembunyikan. Tak lama setelah kematian Harlan, seorang pria asing muncul di lokasi kejadian. Namanya Benoit Blanc. Blanc bukan polisi, ia seorang detektif privat. Dengan aksen selatan yang khas dan cara bicara yang tenang, ia lebih banyak mendengar daripada bertanya. Keberadaannya menimbulkan tanda tanya, karena Blanc tidak dipanggil oleh polisi. Ia disewa oleh seseorang yang identitasnya dirahasiakan. Sejak awal, Blanc merasa ada yang janggal, bukan karena bukti yang kurang, melainkan karena ceritanya terasa terlalu rapi. Dan dalam dunia misteri, kerapian berlebihan seringkali menjadi tanda bahaya. Inilah awal dari sebuah permainan, bukan tentang siapa yang membunuh, melainkan tentang siapa yang berbohong, dan siapa yang paling diuntungkan darinya.
Cerita kemudian membawa kita mundur ke malam sebelum kematian Harlan Trombi, malam perayaan ulang tahunnya yang ke-85. Sebuah pesta keluarga yang di permukaan tampak hangat dan meriah, dengan tawa yang terdengar di ruang makan dan gelas anggur yang terangkat. Namun, di balik senyum-senyum itu, ketegangan perlahan mengendap. Satu persatu anggota keluarga berbicara dengan Harlan, dan hampir semuanya berakhir dengan pertengkaran. Linda beradu argumen soal bisnis dan masa lalu. Richard terlihat cemas karena rahasianya terancam terbongkar. Sementara Walt memohon agar posisinya di perusahaan tidak dicabut. Namun, Harlan sudah mengambil keputusan. Malam itu, ia memutus hubungan finansial dengan hampir semua orang di sekelilingnya. Dan bagi keluarga Trombi, itu bukan sekedar ancaman, melainkan sebuah vonis. Satu-satunya orang yang tidak berdebat dengan Harlan malam itu adalah Marta Cabrera, yang setelah pesta usai menemani Harlan di ruang kerjanya, memberikan obat sesuai jadwal, memastikan kondisinya stabil sebelum tidur. Namun, sebuah kesalahan kecil terjadi. Kesalahan yang bagi Marta terasa seperti akhir dari segalanya. Karena tanpa sadar, ia menukar obat Harlan, mengubah dosis yang seharusnya aman menjadi racun mematikan. Saat menyadari kekeliruannya, Marta panik, tangannya gemetar, dan napasnya terengah, yakin bahwa Harlan hanya memiliki beberapa menit sebelum racun itu menghentikan jantungnya. Tapi reaksi Harlan justru di luar dugaan. Alih-alih marah, ia tetap tenang, menenangkan Marta, dan bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia masih berpikir jernih. Harlan segera menyusun rencana, menyuruh Marta melarikan diri, membersihkan jejak, dan memastikan kematiannya terlihat seperti bunuh diri. Karena ia tahu, jika polisi menyelidiki, Marta akan menjadi tersangka utama, dan ia menolak membiarkan itu terjadi. Dengan tangannya sendiri, Harlan mengakhiri hidupnya. Bukan karena putus asa, tetapi demi melindungi satu-satunya orang yang ia percaya. Malam itu, Harlan Trombi mati. Beberapa hari setelah kematian Harlan Trombi, keluarga itu kembali berkumpul di rumah besar yang kini terasa asing, bukan untuk berduka, melainkan untuk mendengar isi surat wasiat yang akan menentukan segalanya. Mereka duduk dengan wajah penuh harap yang dipaksakan. Sebagian yakin akan mendapatkan bagian besar, sebagian lain hanya berharap tidak kehilangan apapun. Namun, kegelisahan tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Pengacara mulai membacakan wasiat Harlan dengan suara datar. Nama demi nama disebut, dan setiap detik yang berlalu membuat napas di ruangan itu terasa semakin berat. Hingga akhirnya, keputusan terakhir Harlan terungkap. Seluruh harta, rumah, perusahaan, dan kekayaan keluarga Trombi diwariskan sepenuhnya kepada Marta Cabrera. Ruangan mendadak sunyi. Senyum-senyum palsu runtuh seketika. Tatapan ramah berubah dingin, dan untuk pertama kalinya, kebencian muncul tanpa topeng. Ucapan selamat terdengar kaku dan hambar, karena bagi mereka, Marta hanyalah perawat, bukan bagian dari keluarga, apalagi pewaris. Dari sudut ruangan, Benua Blanc mengamati semuanya dengan tenang, mencatat bagaimana kasih sayang pura-pura menghilang hanya dalam hitungan detik, memperlihatkan wajah asli keluarga Trombi. Di sisi lain, Marta justru terlihat semakin tertekan. Hadiah terbesar dalam hidupnya terasa seperti beban, karena ia bukan hanya mewarisi harta, tetapi juga kemarahan satu keluarga penuh. Tekanan mulai datang perlahan, lewat kalimat-kalimat manis yang menusuk, lewat saran palsu, dan lewat ancaman hukum yang dibungkus senyum tipis. Linda mempertanyakan hak Marta. Walt membicarakan celah hukum, sementara Ransom memilih diam. Namun tatapannya menyimpan niat yang jauh lebih berbahaya. Keheningan Ransom justru menarik perhatian Blanc, karena di rumah ini, orang yang paling berisik seringkali bukan yang paling berbahaya. Setelah pembacaan wasiat yang mengguncang keluarga Trombi, suasana rumah itu berubah drastis. Bukan lagi tempat berkabung, melainkan arena perebutan, di mana setiap orang mulai memainkan perannya masing-masing. Di tengah tekanan yang datang dari segala arah, Marta justru menemukan satu orang yang terlihat paling jujur, Ransom Drysdale. Cucu Harlan yang sejak awal terang-terangan membenci seluruh keluarganya sendiri. Ransom mendekati Marta tanpa basa-basi,
berbicara dengan nada santai namun menusuk, menawarkan bantuan di saat semua orang lain hanya ingin menjatuhkannya. Meski ragu, Martha mulai merasa Ransom adalah satu-satunya orang yang tidak berpura-pura, satu-satunya yang tidak menatapnya dengan kepalsuan. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Harlan, Martha merasa bisa bernapas. Ransom mengungkap bahwa ia tahu Martha menyimpan rahasia. Ia tahu bahwa kematian Harlan tidak sesederhana bunuh diri, dan ia menawarkan satu hal, perlindungan. Dengan imbalan kejujuran, Ransom berjanji akan membantu Martha keluar dari situasi ini, tanpa polisi, tanpa keluarga Trombi, dan tanpa kehilangan warisan. Martha mulai goyah. Rasa bersalah, ketakutan, dan tekanan membuatnya hampir runtuh, hingga akhirnya ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ransom mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mendengar sebuah pengakuan sebesar itu. Alih-alih terkejut, Ransom justru tersenyum tipis, seolah semua ini adalah potongan terakhir dari teka-teki yang sudah lama ia pahami. Di titik inilah, Martha belum menyadari bahwa ia baru saja mengikat dirinya pada orang paling berbahaya di rumah itu. Karena Ransom bukan datang untuk menyelamatkan Martha, ia datang untuk memastikan permainannya sendiri berjalan sempurna. Setelah aliansi berbahaya itu terbentuk, Martha dan Ransom mulai bergerak bersama, bukan sebagai sekutu sejati, melainkan dua orang yang saling memanfaatkan di bawah bayang-bayang kebohongan. Ransom meyakinkan Martha bahwa semua masih bisa dikendalikan, bahwa apa yang terjadi malam itu hanyalah kecelakaan yang ditutupi oleh keputusan Harlan sendiri. Namun semakin mereka melangkah, semakin banyak detail kecil yang terasa janggal. Detail yang sebelumnya tak pernah terpikirkan oleh Martha. Martha mulai mengingat kembali malam itu. Waktu, jarak, urutan kejadian, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari ada bagian yang tidak sesuai dengan logika. Obat yang ia berikan seharusnya tidak bekerja secepat itu. Reaksi Harlan terlalu cepat, dan waktu yang tersisa seharusnya cukup untuk menyelamatkannya. Keraguan itu tumbuh menjadi ketakutan, karena jika kematian Harlan bukan akibat kesalahan, maka artinya ada seseorang yang sengaja mengaturnya. Sementara itu, Benua Blanc semakin dekat dengan kebenaran. Ia memeriksa ulang botol obat, catatan medis, dan jadwal pemberian dosis, menemukan celah yang tak bisa lagi diabaikan. Kebenaran mulai menyusun dirinya sendiri, dan semua petunjuk perlahan mengarah ke satu kesimpulan yang berbahaya. Martha terjebak di tengah, berusaha menutupi rahasia sambil mencari jawaban, tidak sadar bahwa setiap langkahnya justru membawanya semakin dekat pada jebakan. Di sisi lain, Ransom mulai kehilangan kesabaran. Senyumnya semakin tipis, kata-katanya semakin menekan, dan niat aslinya perlahan muncul ke permukaan. Ia tidak lagi berbicara sebagai sekutu, melainkan sebagai seseorang yang yakin telah memegang kendali. Di titik ini, Martha mulai menyadari bahwa orang yang ia percayai mungkin adalah orang yang paling ingin menjatuhkannya. Karena rencana yang disusun dengan rapi selalu retak ketika kebenaran mulai mengetuk pintu. Ketika potongan-potongan kebenaran mulai menyatu, permainan yang sejak awal tampak rapi perlahan runtuh, dan sosok yang paling tenang justru mulai kehilangan kendali. Martha akhirnya menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang dilindungi, melainkan diarahkan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semuanya menguntungkan satu orang, Ransom Drysdale. Di balik sikap santainya, Ransom ternyata telah mengatur segalanya sejak awal, menukar label obat, menciptakan ilusi kesalahan, dan mendorong Harlan pada keputusan fatal. Ia tidak berniat membunuh Harlan secara langsung. Ia hanya ingin memastikan Harlan mati, dan Martha yang disalahkan. Namun rencana itu mulai runtuh ketika Martha tetap bertahan, ketika kebohongan yang ia bangun justru membuat penyelidikan semakin dalam. Benua Blanc kini melihat gambaran utuh, bagaimana sebuah rencana licik disamarkan sebagai kecelakaan, bagaimana kepanikan digunakan sebagai senjata. Dengan tenang, Blanc mulai memojokkan Ransom, bukan dengan tuduhan, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang tak bisa dijawab tanpa membuka kebohongan. Ransom mulai terpancing, emosinya muncul, kata-katanya ceroboh, dan topeng percaya diri yang ia kenakan akhirnya retak. Ia mencoba memutar balik keadaan, menekan Martha, dan meyakinkan semua orang bahwa dialah korban sebenarnya. Namun kebenaran memiliki kebiasaan mengejar orang yang mencoba melarikan diri darinya.
Dan malam itu, di rumah Trombi, permainan yang dimulai dengan kematian hampir berakhir dengan kejatuhan yang jauh lebih besar. Namun setiap kebohongan yang ia lontarkan justru semakin mempersempit ruang geraknya. Blanc menjelaskan bahwa Ransom ingin Martha disalahkan, ingin keluarga mendapatkan kembali warisan, dan ingin tampil sebagai pahlawan yang membantu di tengah kekacauan. Sebuah rencana yang hampir sempurna jika saja Martha benar-benar memberikan racun. Namun, satu hal menghancurkan semuanya. Naluri Martha untuk selalu membantu orang lain, bahkan saat panik, justru menyelamatkan Harlan, meski ia sendiri tak pernah menyadarinya. Terpojok dan kehilangan kendali, Ransom akhirnya bertindak nekat, mencoba menyerang Martha dengan pisau yang diambil dari kursi, tapi pisau itu palsu. Ruangan kembali sunyi, dan pada saat itulah Ransom sadar. Tidak ada lagi jalan keluar. Polisi masuk, borgol terpasang, dan permainan panjang yang dibangun di atas keserakahan akhirnya berakhir di tempat yang seharusnya. Martha berdiri di ambang jendela rumah Trombi, bukan lagi sebagai perawat, melainkan sebagai pemilik sah, memandang keluarga yang dulu meremehkannya. Di tangannya, secangkir kopi bertuliskan My House, sebuah simbol sederhana dari kemenangan yang lahir bukan dari tipu daya, melainkan dari empati. Karena pada akhirnya, bukan kecerdikan yang memenangkan permainan ini, melainkan kebaikan yang tak pernah ia lepaskan. Well, gimana menurut pendapat teman-teman semua tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan tentu saja jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Karena kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!